Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisy Intan Herita dari kelas Sirek 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program untuk memenuhi ujian akhir semester pemrograman komputer pada semester 1. Pada pemrograman ini, saya menggunakan bahasa C++ dan program yang akan saya jalankan yaitu bernama daftar barang toko Cotton Lady Backsos. Di sini saya diharuskan menggunakan 4 konsep, yaitu pemilihan, perulangan, fungsi, dan array. Di mana pemilihan saya menggunakan if, lalu dalam perulangan saya menggunakan for, kemudian fungsi dan array. Berikut adalah penjelasan mengenai program yang saya gunakan. Pada baris 1 dan 2 dapat kita katakan ini sebagai header. Lalu untuk memulai sebuah program, hendaklah kita untuk mendeklarasikan nama-nama yang nantinya akan kita gunakan dalam program. Seperti ini, di mana nama dan jenis saya menggunakan tipe variabel yaitu string, dan harga saya menggunakan tipe variabelnya yaitu integer. Lalu untuk fungsi saya menggunakan void agar data tersebut tidak tertumpuk pada fungsi itMain dan agar mudah terbaca oleh program. Kemudian nama fungsinya yaitu void tampilkan sepatu. Cout-nya itu nama, kemudian nanti kita akan memanggil variabel yaitu sepatu nama, lalu jenis sepatu, lalu harga yaitu harga sepatu. Untuk itMain atau fungsi utama dari program ini, saya menggunakan array yaitu yang bernama mark sepatu. Sebelum itu saya deklarasikan bahwa mark sepatu itu dalam variabel integer konstanta yaitu sama dengan 5 dengan nilai 5. Lalu sepatu database ini, maksimal sepatu ini, saya simpan datanya ini ke dalam 3, yaitu nama, jenis, dan harga. Contohnya seperti simple heels 500. Ini menandakan bahwa simpleri ini merupakan nama, heels ini merupakan jenis, dan ini merupakan harga. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu saya menggunakan ini yaitu cout daftar barang toko Cotton Lady sebagai judul dari program ini. Untuk melakukan perulangan saya menggunakan for. Ini merupakan sintak dari perulangan yaitu for in i sama dengan 1, i kecil dari mark sepatu dan plus i. Jadi maksud dari plus i ini yaitu perulangan tersebut akan bertambah sebanyak 1 kali, yaitu ditambah 1 dan ditambah 1. Seperti ini, cout sepatu ke i tambah 1 dan n. Kemudian nanti tampilannya itu berupa data yang telah kita input di array di atas. Selain itu, saya juga menggunakan sistem operasi yaitu total pembayaran yang nantinya akan keluar setelah user menginput beberapa perintah yang akan disesuaikan dengan yang diinginkan oleh pembeli. Di mana total di sini saya menggunakan nama yaitu total pembayaran integer sama dengan 0, lalu nama sepatu yaitu string, kemudian jumlah sepatu dibeli yaitu integer. Lalu saya juga menggunakan konsep perulangan yaitu while, di mana ini akan jika data yang dimasukkan bersifat benar, maka program akan mengeluarkan yaitu masukkan nama sepatu yang ingin dibeli atau ketik selesai untuk menyelesaikan pembelian. Nah, nanti user akan memasukkan data atau nama sepatu yang ia inginkan. Dengan scene
nama sepatu yang dibeli. Lalu saya juga menggunakan pemilihan yaitu if jika nantinya pembeli mengetikkan kata selesai, maka program akan berakhir. Lalu jika misalkan nama sepatu telah diketik oleh user, selanjutnya akan keluar berupa outputnya yaitu masukkan jumlah sepatu yang ingin dibeli oleh pembeli. Kemudian, jika misalkan sepatu tersebut tidak ditemukan di dalam data, maka perulangan tersebut akan langsung berulang terus dan menerus. Sedangkan jika sepatu itu ditemukan atau bernilai true, keluarannya berupa total pembayaran, yaitu database dengan harga dikali jumlah sepatu yang dibeli. Program pun berakhir. Tetapi jika sepatu itu tidak ditemukan, maka program akan mengeluarkan pernyataan bahwasanya sepatu tidak ditemukan dalam database. Nah, akhir dari program tersebut akan menampilkan total pembayaran yang harus dibayar, yaitu total pembayaran dalam bentuk IDR. Di sini saya akan mencoba merunning program yang saya buat. Nah, di sini tampil bahwasanya terdapat daftar barang toko Cotton Lady, ada sepatu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya, dan ke-5. Di sini saya akan mencoba membeli sebuah sepatu yang bernama Bella. Nah, saya juga masukkan jumlahnya 2, lalu saya ketik selesai, maka akan tampil total pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian saya running kembali, yaitu saya mau membeli sepatu Clarissa dengan jumlah 4, kemudian saya membeli lagi dengan nama yang tidak terdapat di dalam data, maka saya coba 3, kemudian saya selesaikan. Lalu akan tampil bahwasanya sepatu dengan nama Widges tidak ditemukan di dalam database. Nah, di program akan menjalankan yang hanya ada di dalam data, yaitu Clarissa dengan harga 400.000. Jadi, jika kita membeli 4, totalnya adalah 1.600.000. Kemudian jika saya kembali merunning, lalu saya ketik Bella lagi, maka perulangannya akan seperti ini, terus menerus. Lalu saya stop, dan coba saya runningkan kembali. Saya akan membeli Simpleri dengan jumlah 2, lalu program ini akan terus berulang sebelum saya mengetikkan kata selesai. Jadi saya kembali memilih nama sepatu, yaitu Bella 2, maka saya ketikkan selesai, barulah program tersebut berakhir dengan tampilan akhirnya, yaitu total pembayaran yang harus dibayar sebesar 1.900.000. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya program ini memiliki fitur untuk memasukkan nama sepatu yang ingin dibeli dan jumlahnya. Pengguna dapat memasukkan nama sepatu yang ingin dibeli secara berulang sampai mereka mengetikkan selesai untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian, setiap sepatu yang dibeli akan dicari di database dan harga yang sesuai akan ditampilkan ke total pembayaran. Pada akhir pemrograman pembelian, program akan menampilkan total pembayaran yang harus dibeli. Mungkin sekian penjelasan mengenai program daftar barang toko Cotton Lady Beksus. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.